Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah dari gugus 9 Kota Bengkulu, Ibu Nisma selaku Kepala Sekolah SD 61, Ibu Desni Nidar selaku Kepala Sekolah SD 16 atau yang mewakili, Ibu Meridianti SD 73 yang mewakili, terus Ibu Besti, selamat pagi Ibu Puriyanti, selamat pagi Ibu, salam kenal, dan Ibu Widya Puspitasari atau yang mewakili. Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini di gugus 9, yaitu meliputi dari SD 61, SD 106, SD 73, SD Pelita Kasih, SD 82, dan SD IT Al-Alfa di SD 61 Kota Bengkulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih sudah difasilitasi untuk diberikan kesempatan untuk kami mensosialisasikan portal Rumah Belajar miliknya pemerintah pusat Kemendikbudristek Pusdatin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum pembukaan. Kami ini adalah sahabat Rumah Belajar dari Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepayang, Kabupaten Benteng, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, begitu juga Kabupaten Lebong. Kami di sini adalah yang menjembatani Pusdatin Kemendikbudristek dalam hal bersosialisasi mengenai portal Rumah Belajar. Izinkan kembali Bapak Ibu, saya adalah Afriani Susanti dari SMP Negeri 15 Kota Bengkulu dalam kesehariannya mengajar guru bahasa Inggris. Nah, yang sebelah kanan saya Ibu, itu adalah guru SD, silahkan berdiri Ibu Ade. Dia adalah Ibu Ade dari SD 10 Kepahyang. Dalam ini dia adalah guru SD. Nah, Bapak kita yang kedua, yang ketiga, itu mohon berdiri Pak Mezi. Dia adalah Pak Mezi. Dia dari Benteng, yaitu dari SMKN 2 Bengkulu Tengah. Nah, jadi kami di sini adalah lintas kabupaten, lintas kota, Kabupaten Kepayang dan Kabupaten Benteng membaur di bumi Rafflesia dalam mensosialisasikan portal Rumah Belajar. Selanjutnya kami mohon kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 61, Kepala Sekolah dari Pelita Kasih, dan juga Kepala Sekolah dari SD 82. Waktu dan tempat kami persilakan. Wakili aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan di pagi hari yang baik ini kita telah diperkenankan untuk bertatap muka, untuk bertemu dalam rangka kegiatan portal Rumah Belajar ya, portal Rumah Belajar. Selawat serta salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Agung kita, Nabi tuntun kita sampai akhir zaman, telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang islami yang penuh dengan nikmat iman yang sama-sama kita rasakan. Kepada yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Ibu tutor yang ada 3 di depan kita dari portal Rumah Belajar Kota Bengkulu, Benteng, dan Kepayang yang saya hormati, serta segenap kepala sekolah gugus sekolah Imbas gugus 9 ini
yang hadir berkesempatan pada pagi hari ini, yaitu Kepala Sekolah 82 dan Pelita Kasih. Selebihnya dia sudah izin sama saya karena ini hari Sabtu, banyak yang berkepentingan. Kita sama-sama tahu kalau hari Sabtu ini banyak yang undangan, banyak yang pesta, yang tetangga pesta lah, yang ibu pengawas tadi izin tadi, teman izin, ada tetangganya Ibu Risma, coba lihat dan ini apa ini tenda di sebelah rumah saya, enggak enak, tidak apa-apa, aku doakan aja lancar. Yang penting ada, ya sudah ada perwakilan dari kubus kita ini Bu ya. Kepada Dewan Guru SD 61, SD 82, SD 73, 106, SD Pelita Kasih, SD Al-Alfa ya, Al-Alfa. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita sekarang ini undangannya sudah canggih Bu ya. Sudah ada grup, saya share grup, tidak pakai tertulis lagi. Mungkin sebenarnya masih butuh ya tertulis ini sebagai dokumentasi ya kan. Terima kasih kepala sekolahnya sudah mengutus kawan-kawan guru untuk menerima materi apa ini portal rumah belajar Bu ya. Jadi kawan-kawan nggak usah takut, nggak usah cemas ya, kita ikuti pembelajaran ini. Kita pengen tahu ya, kita pengen tahu apa ini ya kan. Jadi kemarin saya sedikit bercerita, saya ke Dignas bertemu sama beliau Ibu Santi ini tentang rumah belajar. Nah oleh saya kali ini saya tangkap aja, entah apa yang terjadi nanti. Pokoknya saya tangkap. Mungkin ada yang komen, tidak ada rembukan lagi, langsung aja. Ya, pokoknya sambil jalan sambil rembukan. Mungkin itu saja ibu-ibu, kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat Ibu ya. Semangat Bu ya, nggak usah takut dan cemas, tidak diapa-apakan dulu. Cuma ini pembelajaran baru ini ya, program baru dari Kementerian dan Kebudayaan Bu ya, pusat. Pasti niatnya baik. Kita berpikir positif, pasti niatnya baik. Ya ingin maju. Karena ada era ini era digital Bu ya. Ya TV itu ada TV digital sekarang Bu ya. Itu bersih katanya, terang katanya. Mungkin begitulah yang ini. Nanti ya kan. Nah, nanti baru sebentar lagi kita dengarkan dari tutor kita. Selamat menikmati Bu ya. Pertama mohon maaf ini, mungkin suasananya kurang nyaman ini. Letaknya kurang bagus, mejanya seadanya, pokoknya yang penting kita semangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Risma. Perwakilan ada Bunda yang banyak ya, yang telah memberi kesempatan. Bapak Ibu, sebelum kami memulai, izinkan kami terlebih dahulu akan bercerita alurnya. Minggu yang lalu saya pergi ke dinas, yaitu bertemu dengan Pak Senti, kepala dinas kita. Setelah itu kita ketemu sama Ibu Bunda Risma. Nah saat itu saya langsung diajak oleh Pak Senti ke kegiatan yang lain di mobilnya. Kita berdiskusi mengenai itu rumah belajar. Jadi kami meminta dukungan dari kepala dinas kita. Setelah itu juga melalui Korwas, koordinator pengawas pembina dalam hal ini adalah Pak Zarwin, sudah berkolaborasi. Setelah itu juga dengan kepala sekolah baik tingkat SD maupun SMP. Nah, saat ketemu dengan Ibu Risma itu gayung bersambut, istilahnya Ibu Ima, gayung bersambut. Kira-kira kapan ya Ibu kami bisa berkolaborasi? Nah, dalam hal ini kami berkolaborasi itu adalah 3, dari kota, dari Benteng maupun dari Kebayang. Nah, alhamdulillah kemarin rumah belajar ini juga kami mendapat dukungan dari Bapak Wali yang saat kemarin berkunjung ke sekolah kami SMP 15. Kami juga sekalian bersosialisasi dengan Ibu Ade, dan gaung itu bersambut bahwa untuk memajukan Bumi Rafflesia mengenal portal rumah belajar. Nah, izin Ibu, saya akan memberikan yang pertama, nanti narasumber yang kedua, narasumber yang ketiga. Nah, di dalam rumah belajar ini Bapak Ibu mengerti rumah belajar? Sudah mendengar rumah belajar? Sudah? Iya, coba Ibu. Belum? Baru tadi?
Baru sekarang yang sudah coba angkat tangan Ibu, rumah belajar. Baru baca tadi ya Bu ya? Iya, rumah belajar. Nah, hari ini kita sama-sama membuka apa itu rumah belajar, bagaimana aplikasinya terhadap kita sebagai pendidik dan juga bagaimana aplikasinya terhadap peserta didik. Bapak Ibu bisa melihat dalam rumah belajar itu berbagi inovasi pembelajaran berbasis TIK mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajarnya, portal belajarnya Maju Indonesia dengan ikon rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mari Bapak Ibu bisa lihat di slide yang di awal. Kita bisa lihat apa itu portal rumah belajar. Kita bisa lihat di sana portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi dalam inovasi pembelajaran. Nah, rumah belajar di sini itu meliputi seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SLB, SD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Coba kita lihat saat penggunaan guru dengan siswa, kita lihat datanya Bapak Ibu. Guru 278.687 dengan siswa 667.688. Maka yang mengakses rumah belajar itu lebih banyak siswa. Bagaimana kita sebagai guru? Apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ambil yang sederhana. Kita mengajarkan kepada siswa kita, berarti kita membutuhkan sumber belajar. Sumber belajar yang menarik, yang kreatif untuk kita sajikan kepada siswa kita. Nah, di rumah belajar inilah banyak sekali sumber-sumber fitur yang bisa kita lakukan dalam inovasi pembelajaran kita. Hal pertama yang Bapak Ibu lakukan, pertama yang dilakukan dalam membuka rumah belajar, kita bisa mengunjungi website. Bagaimana caranya? Bapak Ibu mengklik Chrome, Mbak Google kalau orang bilang tuh ya, Mbak Google kita. Saat Chrome, kita santai aja ya Ibu. Saat kita membuka Chrome, itu ada kan Mbak Google yang G. Terus Bapak Ibu klik di sana. Pas saat Bapak Ibu klik websitenya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ada yang di atas sana. Ya, belajar.kemdikbud.go.id. Itu secara website ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Bapak Ibu klik, maka akan muncul, silakan Pak Medi. Setelah mengklik di sana, maka akan muncul ini fitur-fiturnya di bawah Pak Medi. Fitur utama rumah belajar, ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal. Nah, sumber belajar dan bank soal itu lebih mengarah kita kepada pendidik. Nanti Ibu bisa merasakan sebelum dan sesudah menggunakan rumah belajar. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, kita semua punya gadget, kita punya handphone. Tetapi bagaimana handphone ini bisa membuat kita untuk mengkreasikan, berinovasikan dalam pembelajaran. Nah, melalui handphone ini, gadget kita bisa membuka rumah belajar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu lihat di Play Store-nya, Play Store di handphonenya. Mari buka sama Bapak Ibu di handphonenya. Buka Play Store. Ada Play Store-nya di sana. Saat membuka Play Store, Bapak Ibu silakan klik rumah belajar. Maka nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Lalu ikuti install. Ya, sudah install? Sudah, nanti akan muncul dia seperti ini. Setelah Bapak Ibu install, maka Bapak Ibu itu akan muncul mulai. Ya, terus saja ada mulai, ada next, langsung nanti dia akan munculnya seperti ini. Sudah, Bapak Ibu sudah diinstal ya. Setelah diinstal, kita sama-sama melihat fitur-fitur yang ada di rumah belajar.
Mohon maaf saya keliling ya. Cak kita install tuh nah. Sesuai di foto aja. Sampai kok sampai selesai. Dan juga kepada Kepala Sekolah Gugus 9 Kota Bengkulu beserta guru-gurunya. Selamat pagi guru-guru hebat semuanya. Pagi. Sudah dijelaskan sedikit dari Ibu Santi tadi terkait dengan portal rumah belajar dan aplikasinya seperti itu. Nah di sini berikutnya itu akan saya kenalkan sedikit apa sih itu sumber belajar. Jadi yang namanya sumber belajar itu ya berarti itu adalah referensi atau materi-materi yang bisa kita peroleh daripada portal rumah belajar ini. Di sini ada yang kenal dengan ruang guru? Wah, pasti kenal sekali ya, ruang guru. Jadi Bu, portal rumah belajar ini adalah sebuah platform yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud yang gratis. Jadi bisa kita gunakan gratis, sama seperti ruang guru. Bedanya ruang guru itu berbayar. Nah, gratis. Untuk sumber belajarnya sendiri, di sini menyajikan seluruh materi yang sesuai dengan kurikulum. Itu bisa dalam bentuk konten video, konten interaktif maupun konten audio. Boleh Bapak Mezi coba diklik terlebih dahulu untuk sumber belajarnya. Nah, untuk tampilan pada browser atau di PC itu sedikit berbeda dengan tampilan di gawai atau di handphone kita ya. Jadi kalau di konten di browser itu sudah tampil tiga kontennya. Ada konten video pembelajaran, konten interaktif dan konten audio. Jadi kalau untuk video pembelajaran rasanya sudah tidak asing lagi ya. Untuk kita sebagai guru sudah sering membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana dengan konten web? Nah, boleh dicontohkan Bapak Mezi ini konten webnya. Namanya ini Bu, multimedia pembelajaran interaktif. Di mana media pembelajaran yang bisa secara langsung diberikan SD, SMP, SMA, SMK. Coba kita buka Bu dari SD. Nah ini ada bukunya, kemudian ada konten lain dan bermacam-macam buku elektronik. Ini mempermudah kita ya. Tinggal download, hanya butuh kuota sedikit ya untuk mendownloadnya. Kemudian bisa dibaca secara offline ya, tidak online lagi. Kalau sudah kita download, kemudian udah kita nggak usah download lagi, tinggal bacanya aja.